saya belum punya rumah untuk saya pribadi dengan istri saya, tapi juga saya harus mikirin juga mengenai kelangsungan hidup ibu saya, dan juga bagaimana nanti saya pensiun, yang mana mungkin dalam waktu kurang dari 15 tahun lagi, gitu ya, saya memasuki usia itu di mana saya pun juga harus tetap bisa produktif dan mempersiapkan ke arah sana ya. Itu yang sekarang mungkin agak sedikit bikin saya gusar. Jujur, hampir setiap hari. Saya berasal dari keluarga beranggotakan 4 orang, ayah, ibu, saya, dan 1 adik perempuan. Terus kami tinggal di Bandung, lebih tepatnya sedikit di pinggir kota Bandung gitu ya. Ketika saya beranjak dewasa, saya lebih sering mengambil alih sedikit tugas keluarga karena ayah saya tugas di luar kota. Mungkin dalam 1 tahun 2 atau 3 kali dia baru pulang. Saya sudah menikah dengan seorang istri, belum punya anak. Kami tinggal dengan mertua saya di Jakarta. Terus tadinya kita ada 1 ekor anjing, minggu lalu baru meninggal ya. Terus saya juga tinggal bersama mertua dan juga adik ipar. Ini udah kita berlangsung sekitar hampir 10 tahun saya tinggal dengan mertua. Ayah udah meninggal dari tahun 2006, ibu masih ada tinggal di Bandung. Adik saya sekarang dia station di Balaraja di Tangerang karena bekerja dia sebagai pramugari. Bentuk support saya yang pasti, kalau terutama untuk ibu ya, karena sudah tidak bekerja, tidak ada penghasilan, yang pasti secara finansial, dan juga support saya pun juga, saya juga beli rumah untuk dia tinggalin di Bandung. Untuk adik saya pun juga ketika dia ada masanya ketika awal pandemi, di mana dia harus berhenti kerja karena tidak dibutuhkan lagi ketika saat itu. Saya pun juga harus ikut membantu dia untuk secara pengeluaran bulanan, dan ketika itu adik saya pun tinggal bersama 2 anaknya di Bandung, yang mana ya secara tidak langsung saya pun juga harus bisa provide sedikit banyak untuk mereka. Istilah sandwich ini, sandwich generation so called ya, saya baru dengar kurang lebih 3 tahun yang lalu kali ya. Karena sebelumnya saya hanya melihat ini dari sisi tanggung jawab keluarga sih. Jadi ini sedikit sedikit, kalau kasar katanya adalah balas budi mungkin ya, dari pengorbanan orang tua saya gitu kan, dari semua yang mereka bisa lakuin untuk saya tetap bisa sekolah gitu. Terlepas dulu krisis moneter tahun 98, ayah saya juga harus tutup kantornya, tapi saya tetap harus bisa sekolah gitu. Jadi ini saya nggak lihat sebagai satu hal yang sandwich, tapi merupakan suatu tindakan yang emang kewajiban, dan ya lebih ke arah namanya kasih sayang sebenarnya sama orang tua sih, sama keluarga. Pastinya nggak bohong ada sih masa-masa seperti itu. Kayak ngerasa bahwa ini kok berat banget maksudnya untuk yang saya jalani gitu ya. Ketika saya melihat teman saya bisa melakukan hal-hal yang dia suka, hobi dia, sedangkan saya harus sedikit menyimpan ataupun menunda apa yang saya ingin saya lakukan. Ketika orang mungkin mengeluh, oh besok Senin, saya melihatnya kayak, oh besok lebih dekat ke arah gajian gitu kan. Jadi nggak bohong, sering, tapi somehow kita juga harus bisa nemuin sedikit motivasi dari dalam diri kita untuk terus-terusan, untuk bisa terus maju sih. Kita nggak punya rumah, itu yang pasti. Jadi saya berpikir ketika itu rumah saya yang lama peninggalan orang tua dijual karena karena satu hal yang perlu kita lunasi ya dari penjualan rumah itu. Kemudian ada masa di mana kita ngontrak rumah, dan ketika itu saya berpikir bahwa nggak bisa gini doang. Kita gelontorin uang segitu banyak setiap tahunnya, dan saya pengen punya sesuatu yang bisa saya tuju suatu hari nanti untuk saya pulang, bukan datang ke kontrakan ataupun kosan. Dan saya pun juga pengen ibu saya bisa dalam keadaan yang baik, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu proses yang cukup lumayan singkat sebenarnya, tapi juga penuh dengan deraan. Orang bilang rumah itu jodoh-jodohan, saya percaya sih, karena saya mencari rumah kurang lebih di 2 kota, mungkin 3 hitungannya. Bogor, Depok, Bandung, Jakarta udah nggak mungkin, yang pasti itu. Kita mulai mencari iklan dari Facebook, dari situs-situs komersil yang jual rumah. Kita coba hubungin, kita datengin, bahkan ketika itu kita cari rumah yang sesuai budget sampai dengan kaki Gunung Salak. Saya sih cuma pengen menyediakan yang terbaik untuk ibu saya. Ibu saya pengen tempat mungkin yang sejuk gitu ya. Yang saya pikir dekat dari Jakarta adalah ke arah Bogor. Ternyata rumahnya bener-bener di bawah kaki gunung. Terus akhirnya ibu saya ngerasa kayaknya ini kejauhan deh. Suatu hari saya ingat ketika setelah Lebaran, itu 13 tahun yang lalu,
itu kita cari rumah, mungkin tanah kecil ke arah Bandung Barat. Pas kita sudah mulai agak nyerah, yaudah deh kita pulang aja, kita pulang. Saya cari jalan memutar ketika itu. Terus saya menemukanlah satu proyek perumahan sih sebenarnya, perumahan sederhana lah, kecil. Terus saya ke situ, coba iseng-iseng tanya, rumahnya secara fisik kelihatannya cukup oke. Secara harga, saya bisa sanggup untuk beli rumah ini dengan cara apapun ya, mungkin KPR ketika itu. Secara lokasi yang saya melihat ada potensi untuk berkembang, karena jujur di sisi Bandung sebelah timur mungkin untuk saya terlalu berat karena jauh dan macet. Mungkin sisi barat lebih baik buat saya karena ketika saya pulang untuk ketemu ibu saya, itu lebih dekat dengan stasiun kereta misalkan, kalau nggak dengan akses tol. Nah akhirnya saya bilang sama ibu saya, kalau ini kandidat yang paling pas nih. Mungkin momen yang saya paling syukurin adalah sekarang, saat ini juga, di mana sebagian besar hal-hal yang perlu saya penuhi secara tanggung jawab bisa terpenuhi, walaupun masih ada hal yang kurang, tapi saya bersyukur sih karena saya punya istri yang baik, pengertian, yang sayang sama saya dan sama ibu saya. Saya juga punya mertua yang sangat baik banget dan pengertian. Ibu saya pun juga yang selalu mensupport. Jadi saya merasa terpenuhi lah. Saya dan katakanlah orang tua saya, ibu saya, keluarga saya, istri saya, kita sama-sama berjalan. Pastinya menghadapi semua kesulitan hidup ya, kita coba tackle satu persatu. Jadi bukan melihat sebagai beban, tapi sebagai rekanan ataupun ya orang yang bisa mensupport kita secara mungkin spiritual, gitu kan, secara moral. Mungkin jujur tidak secara finansial, tapi somehow di sisi lain kita juga tetap perlu dorongan yang kita nggak bisa dapetin dari katakanlah uang, tapi motivasi lain yang kita akan selalu terus bergerak. Kita ketika lihat ibu saya bahagia, ketika lihat istri saya tertawa gitu kan, ketika istri saya makan ayam geprek misalkan, hal-hal kecil yang saya terus syukuri. Mungkin analogi yang tepat adalah rekan. Jadi mungkin yang saya pengen bilang ke dia kalau bisa dengar, Pak, alhamdulillah Mama sama Citra dalam kondisi yang baik. Kita semua berjuang, tidak mudah memang, tapi kita juga selalu berusaha untuk selalu berbahagia, gitu kan. Dan saya pun juga sebagai gantinya Papa, berusaha banget untuk memastikan bahwa Mama dan Citra tidak kekurangan sesuatu apapun. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi paling enggak saya tidak akan tinggal diam ketika keluarga saya punya masalah. Semoga Papa di atas sana tenang, karena alhamdulillah semuanya sejauh ini baik-baik aja, dan mungkin ya kita bisa ketemu dalam kondisi yang baik. Kita bisa ketemu lagi nanti, suatu hari nanti bisa ketemu lagi di mana kita nggak perlu mikirin lagi hal-hal duniawi. Ya kita bisa ketemu di satu savana hijau mungkin kalau ungkapan orang. Sampai sini mungkin aku berusaha untuk menjaga wasiat Papa. Mungkin banyak hal yang belum aku bisa lakuin, tapi ketahuilah bahwa nggak usah khawatir karena Mama dan Citra akan terus aku jaga. Saya sih cuma pengen ngerasa selalu berbahagia aja sih. Lepas dari apapun itu, kehidupan cuman dari apa yang pernah saya alamin, ujung-ujungnya rasa bahagia adalah satu hal yang benar-benar yang bisa bikin hidup kita ngerasa lebih komplit. Terus kita juga bisa melakukan banyak hal dengan kebahagiaan itu. Saya sih pengen bisa menularkan kebahagiaan juga untuk orang lain, untuk keluarga saya. Walaupun mungkin sifatnya hanya senyum adalah infak, tapi bahagia penting.